Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di channel Soalnya Cinta dan Mengalami Cinta. Berikut ini saya akan membacakan kepada kalian sebuah cerita fiksi dari sebuah buku yang saya tulis berjudul 1 sama dengan 50. Halaman ke-7, Rabu 21 Oktober tahun 2020. Subuh jam 1:31 waktu Indonesia Tengah. Roh itu mengendalikan ia. Bangun dan bayangan wanita berhijab dan bercadar itu terbayang di pikirannya. Budiman ke kamar mandi, cuci muka, kemudian ke dapur memasak air buat black coffee. Kemudian ia mengambil Androidnya, lalu membuka aplikasi YouTube, menonton video bacaan surah Ar-Rahman dan lagu salawat. Kurang lebih 10 menit kemudian ia meminum kopi hitamnya. Terasa nikmat dan cukup menyegarkan, memberi efek relaksasi bagi tubuhnya. Lalu ia ke bawah dekat keran mengambil air wudhu buat sholat tahajud 2 rakaat di hari kedua dalam program sholat sunnah tahajud 40 hari berturut yang diprogramkannya. Seperti kemarin, pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah, ia membaca surah Ar-Rahman. Kembali bayangan wanita berhijab dan bercadar itu sesekali muncul, namun kali ini ia tidak sendiri, namun ia bersama temannya. Pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, ia membaca surah Jin. Di pikirannya kemungkinan bayangan wanita itu adalah kerjaan jin yang mewujudkan dirinya demikian. Setelah salam, ia berdoa, "Wahai Allah, milikmulah segala puji. Engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milikmulah segala puji. Engkaulah penguasa raja langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milikmulah segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milikmulah segala puji. Engkaulah yang hak benar, janjimulah yang benar. Pertemuan denganmu adalah benar, perkataanmu benar. Surga itu benar ada, neraka itu benar ada, para nabi itu benar, Nabi Muhammad SAW itu benar, dan hari kiamat itu benar ada. Wahai Allah, hanya kepadamulah aku berserah diri, hanya kepadamulah aku beriman, hanya kepadamulah aku bertawakal, hanya kepadamulah aku kembali, hanya kepadamulah aku hadapi musuhku, dan hanya kepadamulah aku bertahan. Oleh karena itu, ampunilah segala dosaku yang telah kulakukan dan yang mungkin akan kulakukan, yang kurahasiakan dan yang mungkin kulakukan secara terang-terangan, dan dosa-dosa lainnya yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang maha terdahulu dan engkaulah yang maha terakhir. Tak ada Tuhan selain engkau dan tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dikutip dari APPP Panduan Muslim. Seperti kemarin, ia menyempatkan merenung beberapa menit. Sekarang hari kedua ia sholat tahajud, namun perasaannya baru pertama kali. Tak lama kemudian ia berdiri untuk sholat witir 3 rakaat. Sama seperti kemarin, pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah dan Al-Fatihah, ia melanjutkan membaca surah Al-Kafirun. Pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian ia membaca surah Al-Lahab, dan pada rakaat ketiga setelah membaca surah Al-Fatihah, ia membaca 3 surah, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dalam 1 rakaat. Dan setelah salam ia membaca doa setelah sholat witir di program Panduan Muslim, yakni, "Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang tetap. Kami memohon kepadamu hati yang khusyuk. Kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kami memohon kepadamu keyakinan yang benar. Kami memohon kepadamu amal yang saleh. Kami memohon kepadamu agama yang lurus. Kami memohon kepadamu kebaikan yang banyak. Kami memohon kepadamu ampunan dan afiat. Kami memohon kepadamu kesehatan yang sempurna. Kami memohon kepadamu syukur atas kesehatan, dan kami memohon kepadamu terkaya dari semua manusia. Ya Allah Tuhan kami, terimalah dari kami solat kami, puasa kami, solat malam kami, kekhusyuan kami, kerendahan hati kami, ibadah kami. Sempurnakanlah kelalaian atau kekurangan kami.
Wahai Allah, wahai Allah, wahai zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada sebaik-baiknya makhluknya Muhammad, keluarga dan sahabatnya semua, dan segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Amin. Ia mengambil buku agendanya, lalu ia catat pada tanggal 21 Oktober tahun 2020, hari kedua ia sholat tahajud dari yang ia rencanakan 40 hari berturut. Sebelum sholat subuh, rasa lelah setelah berlari 10 km kemarin baru terasa. Jadi ia pergi mandi untuk menyegarkan tubuh, merasakan dinginnya air membangunkan sel-sel saraf yang tertidur. Kemudian ia ke teras atas rumah sambil menggunakan handuk. Ia berdiri sekitar 3 menit, merasakan embun yang merasuk ke pori-pori kulit. Lalu ia berpakaian busana muslim dan sarung, hendak ke masjid buat sholat subuh. Ketika azan berkumandang, ia melangkahkan kakinya ke masjid. Sambil berjalan ia berpikir akan fenomena-fenomena itu dalam pikirannya dan berzikir kepada Allah dalam hati serta nafasnya. Sesampai di masjid, ia sempatkan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah. Iqamat pun dilantunkan dan ia segera mengambil barisan dalam jemaah sholat subuh. Setelah sholat subuh, ia cukup istirahat karena kemarin telah berlari kurang lebih 10 km. Jadi metode istirahat yang ia pilih adalah jalan sehat atau jalan santai di subuh hari. Sesampainya di rumah, ia menyalakan laptop, kemudian sempatkan mengetik tulisannya buat buku dan mengetik video dokumenter buat YouTube di channelnya. Kemudian ia ambil Androidnya, lalu membuka live Facebook buat chat status dan komentar. Kemudian ia update status dan mengirim foto dokumentasi Oktober tahun 2020. Ia tuliskan sebuah hikayat untuk wanita berhijab yang ia cintai itu melalui chat dan ia teruskan di statusnya. Dinda, hijabmu membuat kau tampak seksi di dalam pikiranku. Dinda, cadarmu membuat kau tampak lebih cantik terbayang dalam pikiranku. Dinda, tilawatil Qur'anmu terdengar laksana lagu semesta di telingaku. Dinda, zikirmu terdengar bagaikan musik semesta. Dinda, aroma tubuhmu harum bagai bunga kasturi. Dinda, langkahmu bagaikan bidadari sedang terbang. Dinda, kau bagaikan bidadari di surga nanti. Doamu bagaikan curhatan hati kamu kepada Allah. Suara hatimu meneduhkan hatiku, terasa sejuk. Jika kau istriku, genggaman tanganmu bagaikan energi mengantarkan kesejukan menuju surga Allah. Tetapi jika kau bukan istriku, genggamanmu mengantarkan bara api neraka bagiku dari dirimu. Itulah kau bukan milikku sebelum kau jadi istriku. Aku tak boleh menyentuhmu karena kau bukan muhrimku dan juga bukan istriku. Tidak lama setelah ia teruskan chatnya ke status di halaman pribadinya, teman budiman yaitu Arif chat melalui WhatsApp. Namun ia belum tahu apakah dapat bertemu di pelaminan. Masih menjadi tanda tanya baginya dan perlu penelitian lebih lanjut. Mari kembali ke realita. Walau katanya istri itu biasanya dimimpikan kemudian menjadi impian dan akhirnya tercapai. Ya, kita dapat katakan demikian. Namun ini nih juga yang jadi soal. Bagaimana dengan Sisilia? Belum lagi keluarganya. Setuju atau tidak? Belum diketahui. Baru budiman sekarang penghasilannya tidak tetap. Mana belum satu pun tulisannya yang terbit. Channel YouTube-nya juga belum menghasilkan. Itulah mengapa ia katakan kepada Sisi bahwa aku tak memiliki uang berjuta-juta untuk dapat menikahimu. Aku tak punya sawah atau tanah yang cukup luas untuk dijadikan maharmu. Aku tak punya hewan ternak yang boleh dijadikan mahar. Aku tak punya emas, perak atau permata. Hafalan Al-Qur'anku juga sedikit untuk dapat dijadikan mahar pernikahan. Tetapi aku punya tulisan tangan kurang lebih 600 lembar yang ingin aku jadikan mahar pernikahan buat istriku. Jika Sisilia mau, boleh silahkan terima, kata budiman. Sisilia menjawab, jika kamu ditolak, maka tawakallah, mungkin yang lain akan menerima. Jika kamu merasa tidak dicintai, syukuri, karena itu mungkin hanyalah perasaan, dan Allah Maha membolak-balikan hati. Jika mereka memilih seseorang atau sesuatu daripada kamu, ikhlaskan dan lupakan. Dalam setiap penolakan terdapat pengalaman, dan pengalaman adalah guru yang paling berharga.
Dari situ kamu mulai belajar pada pengalaman orang yang berhasil untuk dapat diterima dari seseorang yang jauh di lubuk hati untuk jodoh yang jauh lebih baik. Maka dari itu sebutlah nama Tuhanmu, yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan, dan bersabarlah terhadap kondisi itu menunggu ketetapan Allah suratan takdir. Apalah mau dikata jika demikian? Akhirnya budiman hanya dapat mengucapkan alhamdulillah, syukur ya Allah, engkau memberikan jawaban dari teka-teki kehidupan. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan khalayak. Subscribe channel saya Soalnya Cinta dan Mengalami Cinta. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.